Iya, terima kasih Pak Bayu. Iya, semangat pagi rekan-rekan semua. Semangat pagi. Iya, semangat pagi Pak. Iya, perkenalkan Pak, saya Bagus dari desa kecil di Buleleng, namanya Lokopakse Pak ya. Baik. Jadi daerah kering Pak. Iya. Saya kesini kan karena mungkin ada seperti kata Pak Bayu tadi, ada bulldognya Pak. Jadi anjing yang mendorong itu gitu ya. Kenapa demikian? Nah di desa kami ini kan ada nanti ketahanan pangan Pak. Baik. Ya. Nah kemudian mereka saya sarankan ke organik. Alasan yang pertama mereka bahwa hasilnya itu jauh daripada kimia. Betul. Dan saya terlalu sombong Pak karena melihat videonya Bapak di YouTube, saya bilang bahwa minimal sama dengan organik. Nah oleh karena itu kimia, betul. Ya oleh karena itu saya kemari Pak untuk mewujudkan bahwa bagaimana bahwa pertanian organik itu hasilnya minimal sama dengan yang kimia. Kimia, betul itu. Nah, oleh karena itu Pak, jadi saya ingin mendapat informasi tentang aplikasi sistemnya BSM itu di padi Pak khususnya Pak. Padi ya. Di padi Pak, sehingga hasilnya nanti betul minimal sama dengan kimia. Betul. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tadi saya terinspirasi juga dengan VCO Pak. Baik. VCO. Nah kalau VCO tadi difermentasi menjadi bermacam-macam. Saya juga ingin mendapat masukan kalau minyak biji kelor Pak. Baik. Kira-kira untuk menambah nilai tambahnya diapakan? Baik. Itu yang kedua. Nah ini yang ketiga, mohon maaf ya teman-teman ini ya. Jadi saya mungkin tadi udah berbab-bab, saya mau kembali menanyakan bab 1 nih Pak. Baik Pak. Nah bab 1, sekali sudah mungkin pakannya dan mungkin nanti dengan sistemnya seperti apa Pak? Baik. Atau gara-garanya seperti apa? Demikian Pak. Nah perlu yang keempat Pak saya sampaikan, saya saat ini masih merintis itu untuk bertani di daerah Nusa Penida namanya, daerah Pulau terpencil dari Bali, yang daerahnya kering Pak. Baik Pak. Tanahnya cuma 15 cm begitu kedalamannya. Nah kira-kira bagusnya Tanaman seperti apa? Nah Baik. selama ini kami tanami kelor Pak. Baik. Terima kasih. Baik. Untuk biji kelor Bapak Ibu, tahu biji kelor enggak? Biji kelor kalau dimakan rasanya apa? Kalau dikunyah pahit Pak. Pahit getir ya. Tapi kalau dikasih air jadinya manis. Kenapa kok bisa? Ya saya juga tidak tahu. Nah, dia nutup rasa, tinggal satu rasa, jadi yang tinggal rasa manis. Lidah kita itu kan ada berapa rasa Bapak Ibu? 5 ya. Nah tinggal ya semua tertutup, tinggal satu rasa. Biji kelor sendiri manfaatnya untuk apa paling bagus? Nomor 1 sebagai antibakteri. Yang kedua sebagai antioksidan. Nah, ketiga itu obatnya diabetes. Bijinya. Jadi kalau orang diabetes kan tidak boleh makan minum yang manis. Supaya dia minum tawar rasa manis, makan biji kelor. Itu habis 1 galon tetap manis Bapak Ibu. Itu. Terus yang kedua, seandainya ini diekstrak menjadi minyak. Semua minyak Bapak Ibu tetap melarutkan ADEK. Nah, kalau ini sudah ada antibakteri, antioksidan, dan antidiabetes, berarti paling cocok untuk apa? Sakit gigi bisa, sariawan bisa, luka diabetes bisa, obat luka untuk kanker juga bisa. Itu fungsinya. Terus yang kedua, seandainya supaya minyak ini bisa macam-macam lagi, kembalikan lagi dengan daunnya Pak. Daunnya sama-sama diekstrak, dicampurkan. Karena apa? Buah dan daun ketika dikombinasi itu sama dengan kohe dan urin. Paham maksud saya? Nah, ini aja dicampurkan dengan daunnya. Ini sudah bisa jadi obat segalanya. Terus yang kedua untuk bab 1. Tahu bab 1 Bapak Ibu? Ya bab 1 kan setelah pendahuluan.
Supaya bab 1 itu selalu berhasil, saya minta tolong gunakan pakan matang. Karena apa? Organnya sama dengan manusia. Matang. Terbagus apa? Kalau boleh labu kuning. Kalau mau gemuk labu kuning. Tapi berlemak. Kenapa kok berlemak? Karena manis. Nomor 2, singkong. Terus yang ketiga, karena dia juga butuh vitamin dan semuanya. Sayurnya apa? Daun labu atau daun singkong. Sudah. Ini saja kalau untuk penggemukan. Tetapi kalau untuk beranak tidak boleh. Karena terlalu gemuk. Supaya dia untuk breeding berarti harus ditambah dengan jago. Seandainya Bapak Ibu bukan hanya bab 1, sapi, kambing dikasih makan ini bisa? Bisa. Gemuk, pasti gemuk. Kalau contoh nih, saya kepengen buat batibul bawah 3 bulan untuk kambing. Saya kepengen kualitas kambing sapi saya seperti wagyu. Tahu wagyu? Wagyu. Wagyu-nya itu kalau di Jepang kan wagyu, kalau di Indonesia kan wagyu. Itu lahirnya hari Wage. Nah, kalau kepengen buat daging kualitas wagyu, bukan masalah dipijet Bapak Ibu, itu dibohongi. Sapi dicuci, dilus-lus itu boleh. Kalau dipijet itu sudah overacting aja. Bukan, yang betul. Karena dia, ini semua manis enggak ini? Kalau di sana kan tidak ada labu kuning. Kalau di sana kan pakai gandum gitu kan. Pakai barley. Nah, ya itu kan difermentasi, dijadikan tape. Kalau di Indonesia kan tidak punya barley. Mahal dan susah. Yang ada singkong. Singkong dijadikan, tapenya dikasihkan sapi, bab 1, kambing sama. Minumnya sapinya dikasih air tape. Wah sudah, ngefle dia. Sambil goyang pelan-pelan. Karena itu sapi wagyu itu tidak bisa kerja kenceng. Santai. Bangun tenang gitu tuh, matanya merah, mabuk. Kalau hewan kan tidak dosa. Mabuknya hewan kan cuma di situ saja. Pikirannya tidak akan kemana-mana. Nah, ketika sudah dilakukan ini Bapak Ibu, dagingnya pasti berlemak. Bapak Ibu tahu tidak daging wagyu itu isinya apa? Lemak. Saking pinternya orang Indonesia, hanya orang Indonesia Bapak Ibu pinter, daging disuntik lemak. Namanya wagyu-wagyuan. Wagyu-wagyuan itu. Jadi kalau Bapak Ibu beli steak, terus nyebutnya wagyu, harganya cuma 200.000, sudah saya katakan jangan percaya, itu bohong. Itu daging disuntik Bapak Ibu. Ketika dipanaskan dia kelihatan ada lemaknya. Ketika dimakan juga enak, empuk. Nah, tapi saya minta maaf, itu palsu. Kalau kepengen yang asli, buatlah sendiri. Kalau beli kan sakit hati, 3 juta, 4 juta, 1 kilo. Nah, babi juga sama. Dengan cara ini Pak, FCR-nya akan masuk. Jadi kalau untuk yang breeding, tolong ini ditambah jagung Pak ya, dengan komposisi 50-50. Kalau untuk fattening, penggemukan, 100% itu aja. Sehingga apa? Harganya murah. Mau perang harga berapa? Silakan. Terus yang kedua, Bapak kepengen kandangnya dibersihkan setiap hari atau tidak? Setiap hari. Kalau enggak mau, enak mana? Dibersihkan setiap hari atau 1 siklus? Baik. Kalau 1 siklus kandangnya beda.
Bapak harus gali tanahnya 30 sampai 50 cm. Terus yang kedua, Bapak ini sih di sini bawah sendiri, Pak, kasih ranting. Ranting kayu, atasnya kasih sekam atau dedak gergaji. Sudah. Bapak tidak perlu bersihkan ini sampai 6 bulan untuk penggemukan. Bapak tidur di sampingnya sini, saya jamin 100% tidak bau babi, Pak. Terus supaya ini tidak bau, disemprot dengan pembenah. 1 bulan sekali aja semprot pembenah tanah, sudah tidak bau babi. Kotorannya tidak bau sama sekali. Dan setelah 6 bulan jadinya kompos. Jadi kalau untuk induk kan sudah terpaksa Pak ya harus pakai para-para ya. Sudah, yaitu harus dibersihkan tiap hari. Nah, paling bagus kotorannya untuk apa? Pakannya cacing sutra. Di daerah Klaten ini Bapak Ibu, harga sewa tanah termahal yang setahu saya. 1000 meter bisa 100 juta setahun. Mahal atau murah? Tapi penghasilannya dari 1000 meter itu per bulan minimal 30 sampai 50 juta. Karena apa? Di atas itu ada kandang bab 1, sungainya masuk ke sini, sungainya masuk ke sawahnya mereka, dan di sini budidayanya cacing sutra. Jadi kalau Bapak sudah punya bab 1, yang sistem air mengalir, itu peliharanya cacing sutra. Kalau sudah ada cacing sutra, berarti ada apa di bawahnya? Kasih eceng gondok, kasih kolam, pelihara ikan gratis. Bedanya di sini bebek jadi bab 1 kan gitu aja, sama-sama B-nya. Nah, terus yang kedua dari ikan ini ke sayur. Sudah selesai. Jangan dari kotoran bab 1 langsung ke sayur Pak ya. Sosialnya tidak baik. Jadi dari sini ke sungai, ke cacing sutra ini kan anggap aja aliran air Pak ya. Ke eceng gondok untuk filter, ke ikan, airnya ikan baru ke sayur. Nah. Enggak. Kalau yang tiap hari dibersihkan tidak seperti ini. Berarti cor-coran biasa. Baik. Dan Bapak Ibu terus terang, kotoran terbagus, level terbagus kotoran nomor 1 kotoran manusia. Kotoran manusia itu kenapa terbagus? Karena makanannya 4 sehat. Betul ya? Nomor 2 bab 1. Bab 1 itu sama dengan manusia. Karena itu kalau orang yang lagi gak benar dikatakan seperti. Terus yang ketiga kelinci. Yang keempat kambing. Yang kelima ayam. Yang keenam sapi. Itu urutan kotoran. Bisa dipahami Pak? Pak percayalah nanti lebih untung jual cacing sutra daripada bab 1-nya. Rokok air boleh, dikasih tuak juga boleh. Tapi kalau mau normal ya inilah. Sayurnya kalau tidak ada daun labu pakai krokotair. Nah minumnya kalau boleh yang singkong atau yang labu ini difermentasi dulu baru dikasih cuka. Paling gampang buat tuaknya dari air nira kelapa. Oke ya Pak ya. Yang manis. Ya. Jangan banyak-banyak Pak. Mabuk nanti. Bisa dipahami ya. Bapak Ibu percayalah kalau ini terus minum kasih kuteja Pak ya. Biar tidak kena virus. Oke. Mari yang mau pulang dulu sebentar. Padi baik. Untuk SOP padi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan terima SOP padi gitu ya. Terus kalau Bapak Ibu memang sudah mau spesifik mau belajar padi, silakan datang ke tim kami yang memang saya tugaskan untuk ngurusi hanya padi. Di Magetan Pak. Bapak ketik di internet Ki Dalang Jenggleng.
Itu saya fokuskan tidak boleh buat apa-apa yang lain, cuman ngurus padi saja. Tujuan saya satu, biar fokus. Dia mulai dari 6 sampai 8 sampai 9 per hektar. Dari yang pertama dia sudah sama dengan pupuk kimia. Jadi kalau Bapak cuma lihat di SOP kan kurang yakin. Silahkan datang ke sana dan Bapak lihat. Jauh lebih pas. Karena begini Bapak Ibu, kalau sesuai SOP target kita itu hanya 6 ton. Bapak Ibu kan kepengen lebih kan? Supaya lebih berarti nutrisinya ditambah. Jadi dimodifikasi. Goal kita saat ini, kita secara BSM kita kepengen hasil 14 ton per hektar. Harapan kita tembus 2 kali tingkat nasional. Berarti pemupukan kita 3 kali dosis. Kenapa saya berani membuat tindakan ini? Alasan saya satu. Pemupukan padi itu biaya pupuk kita Bapak Ibu habisnya itu kalau di konsumen loh ya. Bukan Bapak Ibu buat loh ya. Kalau Bapak Ibu buat murah. Kalau di konsumen itu 2,5 juta per hektar. Seandainya pupuk ini saya naikkan 3 kali. Berarti berapa biaya pupuknya? 7,5. Tapi kalau dari 6 ton naik ke 14 ton, selisihnya berapa ton? 8. 8 kalau dikalikan dengan 6.000 saja sudah ketemu 48. Sehingga kenaikan harga biaya pupuk dibandingkan dengan kenaikan produksi padi tidak ada apa-apanya. Nah, saya minta tolong, ini nanti kalau sudah praktek dulu, kalau belum praktek jangan. Praktek dulu, modifikasi itu nanti.